Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ya kolesterol itu sebenarnya tidak selalu negatif. Ya, kolesterol tetap diperlukan oleh tubuh kita. Tetapi jangan sampai berlebihan ataupun jangan sampai kadarnya terlalu tinggi ataupun melebihi batas normal. Kalau kadarnya tinggi, ya tentu akan mempengaruhi tubuh kita. Nah, kira-kira apa yang terjadi pada tubuh kita kalau kadar kolesterol ya terus-menerus ya selalu tinggi. Jadi kita akan membahas yang terjadi pada tubuh jika kadar kolesterol terus tinggi. Jadi ada beberapa masalah kesehatan yang bisa timbul ya kalau seandainya kadar kolesterol terus-terusan ya ataupun selalu tinggi. Di antaranya yang pertama, stroke. Salah satu masalah yang bisa timbul ketika kadar kolesterol tinggi adalah stroke ya teman-teman. Nah, stroke ini terjadi ketika otak ataupun bagian otak itu mengalami gangguan ya, suplai oksigen, suplai nutrisi, ya suplai darah ya itu terganggu. Nah, itu bisa karena sumbatan ataupun karena pembuluh darahnya pecah. Nah, kalau pecah biasanya karena tekanan darah tinggi. Kalau sumbatan ya itu disebut dengan stroke non perdarahan ataupun bukan perdarahan ataupun karena sumbatan. Penyumbatan ini terjadi kalau pembuluh darah ya itu lama-lama menyempit ya timbul plak ya. Lama-lama jadi tersumbat. Nah, kalau hal ini terjadi ya otomatis ya bagian otak yang tidak menerima suplai oksigen, suplai nutrisi, suplai darah, yaitu akan rusak ya, itu akan mati dalam hitungan menit. Nah, jadi ini kondisi yang serius ya, yang bisa mengancam nyawa. Yang kedua, nyeri dada. Nyeri dada ya, ini khususnya dada sebelah kiri ini terjadi ya bisa karena kadar kolesterol tubuh teman-teman tinggi. Kemudian pembuluh darah yang menyuplai otot jantung itu menyempit ya, akhirnya ya otot jantung itu nggak mendapatkan suplai darah, suplai oksigen, suplai nutrisi sebagaimana mestinya ya, akhirnya menimbulkan masalah keluhan nyeri. Nyeri dada ini merupakan masalah yang serius ya, karena ini bisa saja nanti tiba-tiba mengalami serangan jantung. Jadi kalau teman-teman mengalami nyeri dada ya sebaiknya langsung pergi ke dokter ya, konsultasi ke dokter. Karena ini merupakan masalah yang serius. Yang ketiga, penyakit jantung koroner. Nah, teman-teman ya ada hubungannya dengan poin sebelumnya. Jadi penyakit jantung koroner ini ya, itu dimana arteri koroner mendapatkan masalah. Nah, jadi mengalami masalah ataupun kelainan karena penumpukan plak ya, ataupun penyempitan di situ. Sehingga ya ketika jantung ingin memompa darah, ya itu kan membutuhkan ya oksigen, membutuhkan nutrisi. Karena arterinya yang menyuplai otot jantung tidak bisa menyuplai sebagaimana mestinya, akhirnya mengganggu fungsinya. Jadi nggak bisa bekerja dengan normal. Yang keempat, serangan jantung. Salah satu faktor resiko terjadinya serangan jantung karena kadar kolesterol tinggi. Ya, kadar kolesterol tinggi ini akan mempengaruhi pembuluh darah tadi ya, pembuluh darah jantung. Ya akan timbul plak di situ, akan menyempit sehingga mengganggu suplai darah. Ya bisa saja nanti ya tersumbat lama-lama. Nah, kalau ini terjadi ya itu akan menyebabkan ya otot jantung itu nggak mendapatkan suplai oksigen, suplai nutrisi, dan akhirnya bisa rusak, ya bisa mati, bahkan nanti bisa mengalami serangan jantung. Jadi kalau teman-teman mengalami penyakit jantung koroner ya sebaiknya mendapatkan penanganan yang tepat, ya mendapatkan pengobatan yang tepat. Jangan dibiarkan saja ya, jangan disepelekan, itu nggak boleh. Yang kelima, penyakit arteri karotis. Nah teman-teman ya itu arteri karotis itu ada dua ya, seperti di gambar ini, yaitu kanan dan kiri. Nah, kalau kadar kolesterol tinggi itu lama-lama bisa memicu ataupun menimbulkan penyakit arteri karotis. Ketika kadar kolesterol tinggi ya lama-lama akan mempengaruhi pembuluh darah ya, termasuk pembuluh darah arteri karotis ya, timbul plak, mengalami penyempitan, akhirnya suplai darah ke otak,
ke wajah, ke leher ya, itu akan terganggu. Nah, itu lama-lama juga bisa nanti memicu timbulnya stroke. Jadi kondisi ini merupakan kondisi yang serius. Keenam, henti jantung mendadak. Saat jantung berhenti ya mendadak, ya tentu ya organ-organ vital kita tidak mendapatkan suplai darah ya, suplai oksigen, suplai nutrisi. Henti jantung mendadak ini bisa terjadi ya kalau teman-teman mengalami kolesterol tinggi ya, kemudian kolesterol tinggi menjadi penyakit jantung koroner, kemudian penyakit jantung koroner tadi ya akan mempengaruhi otot jantung, akhirnya jadi serangan jantung ya. Kalau serangan jantung ya nanti bisa menyebabkan henti jantung mendadak ya, akhirnya menyebabkan kematian. Yang ketujuh, penyakit arteri perifer. Penyakit arteri perifer ini ya karena kadar kolesterol tinggi itu bisa ya, kemudian akan menyebabkan gangguan suplai darah ke perifer ataupun ke arteri-arteri kecil ya. Ini terjadi sumbatan di situ ataupun terjadi penyempitan di situ ya, sehingga akan mengganggu ya suplai darah, nutrisi, oksigen ke jaringan. Akhirnya akan mengalami masalah ya, bisa kesemutan ya, kemudian bisa rasa ngilu-ngilu ya, kemudian juga bisa rasa nanti panas karena suplai darah itu akan berkurang. Nah, ini biasanya terjadi pada kaki ya ataupun tangan ataupun ke organ-organ ataupun jaringan perifer lainnya. Mungkin ada masalah kesehatan akibat kadar kolesterol tinggi yang belum saya sebutkan ya, silakan tulis di komentar. Ya, kemudian teman-teman saya sarankan untuk mengecek kadar kolesterolnya 3 bulan sampai dengan 6 bulan sekali. Kalau memang teman-teman penderita kolesterol tinggi ya sebaiknya lebih sering, misalkan 1 bulan ya, ataupun lebih sering lagi itu lebih bagus. Tujuannya untuk mengecek kadar kolesterol yaitu untuk supaya diturunkan. Kalau sudah diturunkan itu untuk menurunkan lagi komplikasi penyakit akibat kadar kolesterol tinggi. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, share, dan komen. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.